Halo sahabat Barco, ketemu kita di The Art of Healthy Cooking bersama Barco. Kita akan buat resep sup yang simple, mudah, dan gampang dibuatnya. Gimana buatnya? Yuk, kita buat sama-sama. Nah, untuk bahan-bahannya, yang bahan utamanya ini ada sweet potato atau ubi. Ini bagus juga ya sebagai sumber karbohidrat. Kemudian kita ada wortel, ini carrot. Jadi ini buat cari warna tapi juga menambahkan ya vitamin dalam supnya ya. Terus kita akan gunakan santan ya, kemudian daun bawang, kaldu ayam. Terus bumbunya kita akan berikan flavor. Ini ada bawang bombay, jahe, bawang putih, garam, merica ya. Ini untuk bisa menambahkan chili powder sedikit untuk dapat rasa pedasnya. Indonesia nggak bisa ya jauh dari rasa pedas, jadi ini kita berikan sedikit aja buat kombinasi warna yang pas. Dan bahan untuk shrimp toastnya kita akan gunakan udang yang sudah dikupas, kemudian daun bawang, tepung roti, telur, dan 3 atau 4 lembar dari roti tawar. Dan pastinya kita menggunakan minyak kelapa Barco untuk menumis dan juga untuk menggoreng. Ya, ini dibuat dari buah kelapa asli yang diproses menjadi minyak kelapa yang warnanya jernih, clear, dan juga healthy. Nah, sekarang kita akan buat supnya ya. Ini kita potong-potong dulu untuk bawang bombaynya. Ini dipotong kasar aja ya, karena nanti sup ini kita akan blender ya, jadi akan menjadi semacam cream soup ya. Kemudian ini udah bawang bombay, kemudian jahe, ini jahe juga ya. Di era pandemi kali ini kita perlu untuk supaya bisa meningkatkan imun tubuh, bisa menghangatkan tubuh juga. Kemudian kita tambahkan bawang putih, sama ini juga dicincang kasar aja. Dan kemudian ini kita potong ubinya ya. Jadi ubi kalau kita mau preparasi jangan lupa ya masukkan di air ya, direndam di air supaya dia tidak berubah warna. Dan juga menghilangkan getahnya ya. Jadi ya semua umbi-umbian rata-rata semua sama. Semua kalau bisa dipotong dengan ukuran yang sama, jadi matangnya nanti berbarengan ya. Ya, setelah panci kita panaskan, kemudian kita masukkan sekitar ya 1 sampai 1,5 sendok makan minyak kelapa Barco. Di sini kemudian kita biarkan panas sebelum kita masukkan bawang bombaynya. Ya, ini yang perlu diingat bahwa kalau misalnya kita mau menumis, pastikan panci panas dan minyaknya baru dimasukkan. Jangan minyaknya dulu kemudian nanti dipanaskan, bisa overheated dan nanti cepat gosong ya untuk bumbu-bumbunya. Ini sudah. Ini kita masukkan bawang bombay. Bawang bombay biasanya dimasak dengan api yang sedang ya, jangan terlalu kencang karena dia mengeluarkan aroma atau rasa manisnya ya kalau dia terlalu ya. Kemudian masukkan bawang putih dan jahe ya, sampai aromatik ya. Untuk sup ini kita yang penting sudah layu, tidak perlu memberikan warna ke bumbu-bumbu yang ditumis ya, supaya warnanya nanti cerah ya. Ya, ini sudah. Kemudian kita masukkan ubinya dan kita masukkan wortel ya. Kemudian kita sini masukkan kaldu ayam ya. Kaldu ayam bisa membuat dari fresh dengan menggunakan tulang ayam ya. Kemudian mie repois seperti wortel, bawang bombay, kemudian daun bawang ya, yang kemudian dimasak, kemudian diturunkan sehingga dia dimasak selama sekitar 30 sampai 1 jam mendapatkan kaldu yang enak dan fresh. Nah, setelah ini kita biarkan mendidih ya. Setelah mendidih kemudian dikecilkan apinya, masak dengan api sedang sampai ubi dan wortelnya lembut.
Sembari supnya masak, sekarang kita akan buat untuk toppingan atau garnisnya. Ya, presentasi yang kita mau inginkan. Jadi ini kita hilangkan dulu pinggirnya. Ya, pinggiran. Kemudian nanti kita akan buat potongan segitiga ya. Ya, tergantung besar kecilnya dari piring yang akan kita siapkan. Kalau besar kita akan gunakan segitiga besar, kalau misalnya kecil kita akan gunakan segitiga kecil ya. Ya, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita potong untuk daun bawangnya. Ya, ini nanti kita akan masukkan semua di food processor. Oke, ini kita masukkan udangnya. Udang kita bisa menggunakan udang kecil ataupun udang besar, yang penting kupas semua ya, jadi ya nanti dia bisa lembut. Kemudian masukkan daun bawang dan juga telur ya, jadi masuk semua jadi satu. Lalu kita ya, sampai seperti ini. Nggak perlu terlalu halus sekali, tapi yang penting tercampur dengan rata. Masih ada cangkingnya sedikit, nggak apa-apa ya. Shrimp toast sendiri bisa juga kalau misalnya kita mau menggunakan daging ayam, itu bisa jadi alternatif untuk kalau misalnya ada yang alergi terhadap udang ya, jadi bisa menggantikan dengan ayam. Ini kita berikan garam, kemudian merica putih aja. Ini kita aduk ya, dan ini udah siap. Nanti kita akan oles di rotinya ya. Kita tunggu dulu untuk supnya matang. Ini kita bisa simpan dalam kulkas ya, kemudian nanti baru kita akan goreng. Nah, ini kita cek kalau sudah empuk. Nah, ini berarti sudah bisa kita beri seasoning. Kita berikan garam dan merica ya, chili powder. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita akan dinginkan ya. Sementara ini kita dinginkan sebelum kita blender. Kemudian sekarang kita bikin shrimp toastnya. Nah, untuk shrimp toastnya ya, kita tadi bilang kita triangle bisa besar ya, bisa juga kecil. Kalau nanti kita menggunakan soup plate ini, maka saya akan kecilkan sedikit ya. Jadi kita bisa bikin lebih cakep ya, lebih manis. Ini kita potong menjadi dua ya, dioles di roti tawarnya ya, ketebalannya secukupnya ya, jadi biar dia terasa ya. Ya, setelah rata kemudian kita letakkan di breadcrumb ya, jadi tepung roti ini untuk supaya dia mengikat juga. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kita bikin untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan goreng untuk shrimp toastnya. Steam shallow frying ya, tidak terlalu banyak minyak, tapi cukup untuk supaya dia bisa menggoreng satu sisinya. Nah, sekarang kita goreng untuk shrimp toastnya, dimulai dari atasnya dulu ya. Ya. Api sedang ya, kita goreng sampai kecoklatan ya, seperti ini. Jadi di satu sisi biar warnanya kecoklatan ya, sampai seperti ini. Ini kita angkat ya, kita goreng lagi sisanya. Kontrol api ya, biar nggak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Kalau udah panas juga mesti dikontrol supaya dia cepat, karena dia baliknya lebih cepat ya. Oke, nah seperti ini. Yang perlu diperhatikan juga untuk minyak adalah ya, kalau misalnya kita menggunakan bahan yang kering, maka dia tidak terlalu banyak bubble atau busa yang keluar. Tapi kalau misalnya basah, biasanya sedikit lebih banyak
dia pasti akan mengeluarkan busanya. Jadi itu normal ya. Ini sudah selesai. Ini kita angkat. Oke, nah sekarang sup sudah dingin. Ya, kita tinggal blender. Sampai seperti ini kita bisa bagi jadi 2 batch untuk supaya tidak terlalu penuh ya. Jadi kira-kira konsistensinya seperti ini. Ya, ingat bahwa nanti kita akan menambahkan juga coconut cream untuk liquidnya. Jadi jangan terlalu cair, jangan juga terlalu kental. Ya. Kalau sedikit lebih kental bisa ditambahkan air sedikit untuk supaya dia lebih softer atau lebih tidak terlalu kental. Masukkan kembali. Ya, lihat smooth ya, nice. Ini bisa jadi perhidangan seperti di hotel ya. Ya, dari sini kita udah tinggal koreksi rasa, terus kita masukkan ya santannya. Ya, santan sedikit hanya untuk supaya dia mendapatkan creaminess-nya ya. Ya, kita mau supaya juga warnanya tetap terjaga. Nice. Ya, kombinasi rasa manis tapi ada rempah, ada jahenya sedikit yang habis dimakan hangat di tubuh ya, ini siap buat disajikan. Nah, sudah selesai ya sweet potato and carrot soupnya, yang pastinya looks very nice, yang pasti juga rasanya pasti enak ya. Ini kita sekarang akan presentasikan, disajikan dengan shrimp toast yang tadi kita sudah goreng. Sudah selesai sweet potato and carrot soup kita, disajikan dengan crispy sweet potato dengan tentunya menggunakan minyak kelapa Barco. Ini akan menjadi hidangan yang seindah, selezat kita makan di restoran, tapi bisa dinikmati di rumah. Resep kita akan share, dan kalian jangan lupa untuk rebake. Dan ini kita sudah menjadikan satu hidangan yang lezat, istimewa di Art of Healthy Cooking dengan Barco. Bersama saya Chef Index, sampai jumpa di resep berikutnya.